tebing atau mau di wall, karena sarananya udah ada. Kalau di wall kan tinggal tergantung di ruangan apa di indoor atau outdoor, jadi tidak tergantung sama cuaca. Ya nggak Wiki? Ya. Ya kan bisa tinggal langsung manjat aja. Arung jeram juga, misalnya musim hujan, udah tahu sekarang banyak air hujannya, datang ke sungai udah pasti bisa arung jeram karena airnya udah ada gitu. Kecuali musim kemarau, kita kan udah tahu sebelumnya musim kemarau nggak ada airnya, jadi kita tidak bisa arung jeram. Tapi kalau misalnya para layang ini untuk siswa itu idealnya terbang di kecepatan angin 0 sampai 12 atau 15 km per jam untuk di daerah pegunungan. Tapi kalau misalnya untuk di daerah pantai, angin laut atau angin sea breeze itu bisa sampai 20 km per jam kecepatan anginnya. Bisa lebih kencang kalau di laut. Nah, terus arah anginnya harus dari depan, harus headwind. Syaratnya cuma itu aja. Kalau misalnya datang ke tempat itu hujan, kita nggak bisa terbang. Kalau di daerah pegunungan ada kabut, nggak bisa terbang. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari rumah, kondisi cuaca cerah, nggak ada hujan, belum tentu datang ke tempat terbang bisa terbang. Bedanya di situ kalau dengan olahraga outdoor atau kegiatan ruang yang lainnya. Jadi kayak hari ini misalnya kita datang ke puncak cerah, tapi angin dari belakang, kita nggak bisa terbang juga. Terus atau enggak begitu kita datang ke tempat terbang, nggak tahu kecepatan anginnya kenceng, nggak bisa terbang juga gitu. Ya, untuk siswa, untuk PL1, anggaplah PL1, karena yang dipakai parasutnya basic atau INA, maka terbangnya di daerah pegunungan maksimal di 15 km per jam. Dikasih angin lebih dari itu, mundur. Gitu ya. Jangan mau gitu. Kalau 15 lebih dari 15 km jangan mau gitu atau gimana? Iya, jangan mau karena resikonya terlalu besar. Resiko bahayanya terlalu besar, lebih dari kecepatan angin seperti sekencang itu. Tapi untuk mengetahui itu ada wimeter. Kalau ada wimeter untuk mengukur kecepatan angin, bisa dilihat juga indikatornya dari bendera yang berkibar atau windshock atau dari asap. Gitu. Kalau misalnya asapnya udah tiarap rata sama tanah, berarti angin udah kencang banget. Ya. Terus juga karena angin nggak bisa dilihat, cuma bisa dirasakan. Jadi pakai perasaan aku padamu. Ya. Para layang, kalau menurut gua itu adalah olahraga orang sabar, bukan olahraga ekstrim. Karena kita lebih banyak nunggunya, karena bisa terbangnya yaitu angin datangnya harus dari depan, kecepatan anginnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya baru penerbang pemula atau baru belajar PL1. Kenapa parasut PL1 itu dikasih angin kencang nggak bisa maju? Karena dia sangat aman, ya, tidak gampang melipat. Kalaupun dia ngelipat, dia akan ngebuka otomatis dengan sendirinya. Tapi kemampuan yang lainnya, performa yang lainnya, dia kalah sama parasut di atasnya, kelas di atasnya kayak INB, INC, IND, Triple C gitu. Parasut yang lain kecepatannya lebih cepat, lebih responsif, apalagi ya, lebih responsif, lebih cepat menangkap angin. Tapi kalau misalnya melipat, dia harus dibantu dengan pilot untuk membukanya gitu. Ya.
Jadi sementara ini kalau misalnya ada penerbang lain kecepatan kencang tapi orang lain ada yang terbang, ya itu dia membawa peralatan yang di atas kelasnya karena kemampuan dia juga udah mumpuni untuk terbang menggunakan parasut itu. Ya. Kayaknya pengalaman ya. Nah, ya kalau parasut ini mungkin masuknya ke parasut intermediate atau INC atau IND. Karena kalau parasut basic dia lebih lebar sini ya. Chordnya, span-nya ini, chordnya ini lebih panjang, gitu. Di sini ini lebih ramping, span-nya dia lebih seperti ini. Tapi kalau yang basic dia lebih pendek, di sini lebih lebar. Dia akan lama speednya, tapi aman, gitu. Makanya kemarin waktu terbang, pada terbang itu lama gua ngelepasnya karena ngelihat kondisi angin. Takutnya tiba-tiba angin kenceng. Ngelihat nggak kemarin ada yang terbang, terus tiba-tiba naik, dia nggak maju, gua suruh big ears, gitu ya. Itu karena parasut basic itu karakternya seperti itu. Beda kalau misalnya kemarin ada perbandingannya, parasut model seperti ini dia pasti lebih cepat majunya. Dikasih angin segitu dia masih bisa maju, dan karena kemarin banyak thermal, dia akan naik lebih cepat lagi ke atas. Ya, ini ada di kemarin di peralatan ya, di peralatan terbang yang sudah dapat, yang masih paham kan? Nah, gitu. Gitu. Oke. Nah, teknik terbang. Oke, kalau misalnya nanti mau datang pulang ke daerah kayak Pak Tata gitu ya, kali ke Wamena nyari tempat terbang, ya di sini mungkin ada salah satu syarat-syaratnya, sudut kemiringannya harus pas. Kayak yang di Palebaga itu juga sebenarnya nggak safety karena langsung hilang seperti ini, ya kan, tempat take off-nya itu langsung hilang. Makanya kemarin itu saya sarankan dikasihlah kesininya kayu misalnya gitu. Kayak di puncak ini kan dikasih besi gitu untuk. Makanya dulu waktu kita terbang ke sana liputan itu kan take off-nya kan jatuh lagi gitu. Terus tempat tanahnya juga rata, kurang miring sedikit ya. Kemiringan dikasih 10 derajat atau 20 derajat cukup lah. Gitu. Terus ke depannya dikasih kayu untuk pijakannya, itu nanti pasti lebih oke tempat take off-nya di sana. Yang pohon di sebelah kanan itu kalau misalnya boleh sama yang punya tanah tuh dihilangin tuh. Yang sebelah kanan. Yang saya sempat tabrak tuh. Oh iya, waktu take off langsung. Pohon apa, sagu atau apa itu sebelah kanan tuh? Oh, pohon ini. Sebelah ini pohon buah merah. Pohon buah merah. Sudah ditebang. Oh, udah nggak ada itu. Oh. Ya. Nah, terus di teknik terbang ini juga ada pemeriksaan sebelum terbang atau free flight inspection katanya, ya. Pilih tempat menggelar free flight inspection sama free flight check. Five point check beda. 5 point check itu yang kemarin gue jelasin, ya. Kalau pemeriksaan sebelum terbang itu ada di ini, pilih tempat pengelar parasut untuk memulai penerbangan. Lipat ransel, karena dulu kenapa di sini dibilangnya lipat ransel, karena harnessnya itu tasnya belum bisa langsung jadi harness. Tapi yang sampai saat ini masih ada sih yang kepisah harness parasut, tas gitu, kayak model sendiri-sendiri sendiri harness pakai sendiri kayak gini. Ini kan di luar beda ini
nggak gabung harness sama Pas. tasnya. Biasanya kalau model seperti ini tuh harnessnya bukan harness airbag, dia pakai foam biasanya. Tapi kalau ini harnessnya airbag juga, tapi dia nggak bisa dilipat langsung jadi tas. Ini harusnya airbag juga gitu, tapi tidak bisa langsung diharness jadi tas ya. Ini airbag, bentuknya sama kayak ini. Begitu ketiup angin baru dia ngisi. Safety-nya ngisi, bukan busa ya. Gunanya untuk apa ya Pak? Gitu, masih Apa? angin ngisi. Safety untuk melindungi tulang belakang kalau jatuh. Sama dengan busa juga melindungi tulang belakang kalau dia jatuh. Ini ada juga yang melindunginya pakai ini. Di dalamnya ini, belakangnya ini gini. Ini di dalam ya, bukan di luar gini, di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya jatuh, untuk melindungi sebenarnya, tapi kena tulang belakang aja kalau kencang kena tulang belakang, karena kecelakaan di para layang itu paling banyak kena tulang belakang. Ini diganti pakai angin ya, karena supaya lebih ringkas aja ngelipatnya. Kayak ini kan bisa jadi tas, modelnya yang ini nih, yang ini semua rata-rata bisa jadi tas kayak gini. Begitu dibalik jadi harness, pelindungnya angin atau airbag istilahnya. Oke. Kayaknya buku yang itu Pak. Ini buku latihan. Nah ini. Lipat ransel, letakkan harness di depan fixer dan pakailah helm. Maksudnya pakai harness ini ya, pakai harness yang benar kayak kemarin itu, yang di paha dulu yang dipasang. Oke. Nah ini untuk digantung, dan ada beberapa teman yang belum mencobanya. Kalau ini pasti nggak akan muat, ini nanti harus ganti lagi harus, tapi ini gue yakin bisa lah gitu ya. Aduh. Ini kalau misalnya ini nggak pasang, lu pasti akan tergantung ya. Jadi ini yang dipasang, ini selalu harus dipasang, yang dipasang harus dipasang. Ini kemarin dipasang nggak ya? Ini dipasang ya deh. Ini dipasang nggak kemarin deh? Dan simulasi kemarin dipasang. Dipasang ya? Dipasang. Dia dipasang. Oh iya deh, ini dipasang aja deh. Ini kalau misalnya ini nggak dipasang, lebih bahaya lagi. Sekarang dipasang aja dulu. Ini dipasang, coba lu keluar dari harness, turun dari harness. Nah, ini jangan injek, jangan injek. Gantung. Hah? Udah dibuka. Iya, nggak apa-apa, udah. Ada coba. Nah, sakit nggak? Sakit ya? Udah, berdiri lagi. Rasain lo. Nah, jadi kenapa yang di paha itu harus dipasang? Karena kalau misalnya tidak sampai kepasang, kejadiannya bakal seperti ini. Karena begitu lu ngangkat parasut, ini akan ketarik semuanya harus ke atas. Terus lu udah di ujung nggak bisa ngerem, ke bawah terbang. Kejadiannya akan seperti ini. Banyak yang celaka. Ini masih dipasang seibarnya. Kalau ini yang nggak dipasang, Wah, gelantung. Lepas jatuh. coba. Ya, melorot semuanya. Yang udah ada yang meninggal gitu. Jadi bukan jangan rasain dulu ya, dengerin aja dulu. Ya. Gitu. Ya. Nah, salah satu tekniknya caranya adalah ini anggap aja dipasang. Nah, si kaki ini harus diangkat sampai ke sini.
Nanti Dibalik. Dibalik. dilepas tonggalnya. Tunggal. Ini pegang ke sini. Ini kaki lu harus lu angkat terus nyampe ke sini. Baru nanti benerin Duduk. ini didorong supaya bisa duduk lagi. Coba Bar. Kayak yang praktek dulu di sana. Hah? Yang kayak yang praktek dulu di sana. Iya. Gitu. Coba Bar. Diangkat. Bisa nggak? Coba. Gantung, Masa? gantung. Lu Gantung. praktekin deh. Yang badannya kecil. gua nggak usah. Saya aja Pak. Enggak, lu belum tahu caranya. Oh belum tahu caranya ya benar-benar. Lu belum tahu caranya. Apa lu mau gua kasih tahu? Nanti lu praktekin lu salah lagi. Jadi kita ikutin yang salah itu. Tapi sorry ya Pi ya. Lebih ingat lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi sama matanya kalau ingat ya. Tega amat. Ya, gantungin terus. Sin. Abang di bawah main apa? Dua mana? Ini Belum. ini Pi. Nanti lah. Kalau Kalau diajakin. master udah sering gua main sama master terus. Tapi saya malah ya ininya. Enggak, kalau dua mana enggak ada. Enggak ya, enggak Ya, ada. kan. Lihat. Siap. Lihat. Oke. Angkat badannya. Lu cari selat dulu. Oke. Ini sakit ya, angkat. Kaki harus digantung ya. Ayo. Harus digantung ya. Angkat. Set. Dorong. Ini dorong. Itu dorong. Dorong, baru duduk lagi. Duduk lagi. Parasutnya enggak kena ngapa-ngapa itu, Pak. Apanya? Parasutnya. Pak payung. Kalau misalnya lo nggak ngapa-ngapain nggak akan apa-apa. Kalau misalnya ini ketarik sebelah ya pasti nanti belok. Apa yang lu makanya ini harus timbang dulu, harus benar dulu, jangan panik dulu. Kalau misalnya panik dulu ya nggak akan beres-beres artinya. Ya, ini harus pegang semua ya. Ya, Ininya racernya. itu. Ya, kalau gua makanya gua minta tolong sama dia karena gua udah nggak sanggup. Dengan aja sama perut gua yang six pack. Bisa pakai kompak soalnya. Udah nggak bisa. Tahu coba. Coba. Coba kalau Coba, tahu. Pak. Naik ke kecil. Ya kalau misalnya sering olahraga, sering badminton, mudah-mudahan otot perutnya ada lah. Jadi bisa. Ini mah lagi Dudukin. Duduk aja dulu, jangan cari itunya dulu. Ininya ini. Tangan. Tangan dulu. Tangan masukin tangan. Kayak pakai harus biasa aja. Bawa aja susah, apalagi di atas ini. Orang datang dari sana. Iya. Keluar. Dari Keluar. Terus sekarang pegang ceritanya kan ini mau terbang nih ceritanya. Begitu angkat kan pasti seperti ini. Turunin terus. Gantung. Terus gantung. Nyari deh. Hah? Ya kan nanti kalian lama gitu gantung. Gitu. Panik nggak? Panik lah. Iya makanya sekarang harus berdiri duduk. Gimana cara berdiri duduknya kayak tadi, lepas tonggalnya, pegang itu, angkat kakinya. Nah, terus dorong ininya. Nah, duduk lagi udah. Iya. Takut kagak muter-muter. Iya makanya jangan panik. Kalau misalnya lu balik ke belakang, coba ngorot lagi. Jatuh. Jatuh. Makanya Bisa dengan rasa yang baik gitu. Enggak harus tenang. Mbak ulang. Pelan. bener deh coba. Angkat badannya. Pelan aja. Nanti jangan kebanyakan goyang, kalau kebanyakan goyang nanti porosinya goyang-goyang. Lepas, benerin. Belum. Ya makanya jatuh lagi, melorot lagi. Ya Allah. Ya. Ya. Berapa kali Kalem. gitu-gituan kayak monyet. Kalem. Tuh, jangan banyak goyang-goyang. Kalau goyang-goyang bener berantakan. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Makanya sebelum terbang kontrol. Enggak di sini aja sudah susah.
apalagi di atas kebayang mental dapat ini. makanya paha selalu harus diingat, harus dipasang pertama yang paha. Jadi kan Biasanya sambil nunggu angin Pak ya, begitu sambil nunggu angin kita sudah ready, sudah terpasang semua sambil nunggu angin lama doh, ini buka dulu, duduk, begitu ada angin loh cepat-cepat langsung lupa biasanya gitu. Ngeri. Udah ada kejadian belum di sana? Enggak Bang, mudah-mudahan enggak, karena banyak temen kan pasti ngecek Ya, itu nyambung, itu nyambung. tetap biasanya yang gitu-gitu tuh suka diumpet-umpetin di daerah tuh. Jangan di daerah, di sini pun ada kejadian macam-macam juga diumpetin. Ini juga ada yang meninggal di daerah penerbang. Ada yang meninggal. Ini nggak ada yang tahu, orangnya menelpon gua, "Dong, si ini meninggal." Ada Dan juga. kejadian kebanyakan bukan nama pemula, kebanyakan nama senior. Banyak. Di Panjat Tebing juga sama pada saat di Tapi Raja. ada juga yang junior pun, yang kemarin di Malang juga meninggal karena junior. Kebanyakan junior ya. Bukan kebanyakan, ada juga junior kemarin di Malang itu meninggal karena dia begitu pas mau take off, yang ngawasinnya lapor, yang bilang nih, "Om, saya mau terbang." Dianya lagi sibuk mau tandem. Oke, nggak dicek dulu. Oke, terbang, nggak taunya di sini nggak dipasang. Terus karena dia melorot posisinya seperti tadi, ini ketarik terus tombelnya, karena dia takut. Kita makin lama makin ketarik kan stop. Tuh. Dia kan turun ke bawah, ini kan ketarik terus ke bawah terus. Turun dong. Tempat. Coba Om mau coba nggak? Siap. Supaya tahu aja nanti. Emang sih jangan sampai kejadian. Ini. Siapa sih? Kemudian. Oh, punya gue. Gue taruh di sini. Tangan pakai apa? Sampai pindahin ke situ. Duduk aja. Di sini pun pernah ada kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah selamat. Perempuan ke bawah, akhirnya dia ketarik sebelah, saya dulu tuh langsung ketemu bukit, nabrak. Jatuh ya, cari dulu. Angkat lagi ya. Nah, oke, angkat dulu. Yuk, satu. Nah, santai aja gitu, jangan. Santai, benerin. Udah, Pantat masukin. ini nih. Nah, udah lepas lagi Lepas, kakinya. kaki lepas. Kakinya lepas lagi. Pak, coba. Dorong Kalah. ini. Sorry. Dorong ini. Nah, Harus tenang. Lagi. ya terserah mau berapa kali lagi juga. Kalau Bebas ya. masang ininya posisinya kalau lagi Udah ini duduk. Udah Udah duduk. duduk ini, tapi kan kalau misalnya lagi Udah duduk itu kan susah masangnya. Ya. Udah titik gini, baru ini dipasangin lagi. Ini dipasang ke sini. Oh, ini yang harus lagi. Lagi. Coba terus bijinya sampai ke atas. Ayo. Kalau mah ya. Kalau bisa ininya jangan terlalu ini. Sorry. Di sini aja, di sini aja. Yang penting dia ketahan aja di sini nih. Tahan di sini. Ini jangan terlalu naik, turun lagi dikit. Ini dorong. Dah, lepas kakinya. Pegang ini gimana? Kalau ini kalau di atas kan berat. Ini. Nah, Tenang baru benerin posisi. iya. Dan juga kalau misalnya baru pertama take off, lu langsung benerin seperti itu. Baru take off kan masih banyak pohon tinggi, kan tiba-tiba ke bawah ke kanan, nanti dibawa ke kiri repot. Jadi harus lurus dulu ke tengah, jauh, baru benerin. Tapi kan perjalanan dari take off ke depan ke tengah jauh itu kan, jantung kan sakit. Iya.
Oh, renovasi. Anak mana ketahan satu atau ketahan dua? Dan dua lah. Hmm. Udah sampai. Gua jadi Enggak udah, ibu paham. Paham. Ada paham. Tapi kuat lah ya perutnya lah ya, atau udah nggak kuat perutnya. Kuat lah. tapi percaya kalau tukang naik mah. Nggak tahu. Ya. Gue soalnya udah nggak. Gue langsung angkat kamera aja deh, angkat kamera deh. Oke. Terus seperti biasa kan udah pernah dilakukan nih yang udah pada ya biarpun anggap aja dia terbang di Bukit 60 lah. Di Bukit 60 sama terbang di atas ini kan yang penting udah terbang. Cuma beda tingginya aja. Ya. Terus yang pemeriksaan sebelum terbang itu kan terus pegang racer dan angkat tali-tali gitu kan. Kalau misalnya teman ada yang mau meriksain tali ya nggak apa-apa, berarti kan ada yang bantuin, ada yang ngegelarin juga teman nggak apa-apa. Harus itu harus. Tapi tetap cek terakhir atau final ceknya harus sama penerbang sendiri gitu ya. Kebanyakan sih bukan di masalah tali tapi di masalah pasang racer itu suka ada pasti ada yang kebalik-balik. Kemarin terakhir aja gue dipasangin racer sama pas nyender di bukan nyender ya sebelumnya ada yang masangin nggak biasa masang racer. Salah. Oh kebalik. Terus tapi udah terbang gimana kebalikin yang dibuka lagi di atas kan nggak bisa gue nggak kuat. Gimana kalau misalnya kebalikin udah terbang? Ya tapi nggak melipat atau nggak goncangnya terlalu banyak nggak apa-apa. Iya di Wamena sekali pernah tuh Pak Tautnya kebalik dipasangin. Pede aja lah, pura-pura nggak tahu itu lebih nyaman di hatinya. Oh diri sendiri. Biar nggak kepikiran. Biar nggak kepikiran. Gitu. Habis gimana udah terbang? Kayak gua juga dulu pergi ke Bali nyetir bannya ya rodanya nggak ada satu. Apa aja ada semua. Ini nyampe. Kata yang ngeliat dia, "Dan ini rodanya nggak ada pas udah nyampe Malang. Ini bautnya nggak ada satu." Jadi berangkat udah nggak ada. Periksa tali-tali udah. Periksa speed system pasang. Nah di tali itu juga tali ininya nih kadang-kadang suka kalau tali parasut yang basic yang kita pakai selama ini di dalam ini tuh ini cuma mantalnya aja lapisan luarnya, di dalamnya ini ada lagi tali warnanya putih. Nah keseringan kalau nyangkut kalau apa ini sering kelupas, tapi coba dilihat aja lebih baik sih diganti. Kalau misalnya ganti yang kanan berarti yang kirinya pun harus diganti, pasang supaya nggak singgit. Karena kalau misalnya diganti sebelah itu singgit, tapi kalau misalnya masih dipakai pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau lebih baik diganti gitu. Tapi hati-hatian juga ini tali kalau misalnya udah kelupas juga ya lebih baik seperti ganti lah kalau misalnya udah kelihatan tali seperti itu, atau enggak ditarik-tarik ditutupin pakai handy plus, anggap aja luka. Jangan bikin orang keseringannya gitu. Masih bisa dipakai. Nah itu 5 point check ya. Penerbang, tali, parasut, ruang udara, angin. Maksud dari penerbang ini cek semuanya dari kepala sampai bawah. Cek dari kepala sampai bawah, pakai helm. Kalau misalnya mau pakai kacamata biar gaya nggak apa-apa, kacamata hitam. Karena kita terbangnya siang, kalau terbangnya malam harus pakai kacamata hitam gelap. Terus baju, mau tangan panjang, tangan pendek. Kalau masih nge-drone besok
kalau lebih baik pakai tangan panjang ya, karena di sini seringnya tuh pada merah-merah, ada sampai berdarah-darah kalau lagi ngeground, karena kegesek-gesek di sininya. Ya, lebih baik pakai tangan panjang. Terus kalau yang udah terbang, lebih baik pakai celana panjang. Karena kemarin ada siapa yang pakai celana pendek kegores jadi, Bang Jerry. oh jadi dia nyemplung di entehnya baru dipangkas. Cocok. Ketusuk lah gitu, udah ketusuk baru dia ganti celana panjang. Cakep. Gitu. Ya tapi nggak apa-apa juga masih pakai celana lah daripada nggak pakai celana. Terus sepatu kalau bisa yang melindungi mata kaki ya, yang diusahakan yang bisa melindungi mata kaki itu ini ankle kalau pakai sepatu itu adalah bagian daripada penerbang. Terus tali-tali dicek ini harusnya bukan tali-tali, karena tali-tali adalah bagian daripada parasut, harusnya itu harness. Tali-tali diganti itu harus dicek kayak kemarin kan udah dijelasin ya, kayak poin cek ya. Ini kalian aja, karena sebenarnya adanya di teknik terbang bukan di peralatan, nggak taunya. Harness dicek, di setting. Kalau misalnya terlalu tengadah settingnya, lama-lama akan nahan pakai otot perut, lama-lama nanti bisa kram, sakit gitu. Kalau tidur gini ya. Terlalu tidur. Kayak tadi duduknya juga harus enak, setting. Pokoknya senyaman mungkin. Kalau misalnya dilihat ukurannya kegedean, ganti ukurannya harnessnya. Karena harus bukan berdasarkan berat badan, tapi berdasarkan tinggi badan. Dia pakainya M, Pak Nawawi pakainya XS harusnya. XS. Gitu. Ya, karena terus parasut digelar sempurna. Leading edge-nya bagian atas parasut, bagian depan parasut ini namanya leading edge. Ini bagian belakang trailing edge sempurna gelarnya, terus tali-talinya baru dicek sebenarnya. Oke, ruang udara sebelum take off dilihat dulu ada yang terbang nggak gitu. Karena akan menyetop orang lagi terbang nggak bisa, kita yang akan terbang ya, nahan jangan sampai take off dulu kalau di depannya ada yang lagi terbang. Baru berikutnya angin, lihat arah angin, kita harus take off selalu melawan angin. Kita siap-siapnya ke sana, anginnya dari kanan, nanti kita pasti akan lari ke kanan jalan. Jadi kita harus selalu menghadap angin. Kalau pesawat pun harusnya menghadap angin, pesawat mau take off. Apapun penerbangan menghadap angin, take off dan landing. Pesawat harus menghadap angin, tapi kadang-kadang kalau melihat di bandara, windshock-nya itu miring. Karena landasannya nggak bisa digeser, runway-nya. Terus juga dia kan punya roda, punya mesin, jadi kuat lah. Kalau kita kan bahan bakarnya nasi, rodanya kaki, jadi kita yang harus geser yang ngalah. Oke. Teknik untuk start sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin, ya kan? Selalu saya bilang kan, lihat kondisi angin. Kalau misalnya anginnya kuat, larinya pelan tapi dibantu naik. Tapi kalau misalnya anginnya nggak kuat, pelan, larinya harus kuat, tetap dibantu naik parasutnya. Kalau kecepatan anginnya di atas 8 km per jam, disarankan take off-nya pakai reverse. Kalau di bawah 8 km pakai alpin. Jadi teknik take off itu ada alpin sama reverse. Kalau reverse atau disebut juga backward launch, kalau alpin disebut forward launch. Ya, lari menghadap angin. Kalau reverse tuh lari membelakangi angin. Ya kan, dicoba ya Om ya. Ntar coba, jangan malu. Mau juga latihan. Salah mah nggak apa-apa.
Kesalahan utama adalah parasut mendahului penerbang. Kenapa? Biasanya kalau parasut mendahului penerbang, kitanya larinya kurang kuat, jadi begitu ini parasut di bawah, begitu dia naik ke atas, harusnya diimbangi dengan kita yang lari kuat supaya parasut pada di atas. Kalau kita larinya kurang kuat, ini akan lebih cepat, nanti dia akan frontal, bagian depannya ini akan melipat. Atau begitu dia naik, kasih tension, kasih pressure supaya parasutnya di atas. Begitu pas mau kita melangkah, mau take off, mau airborne, mau melayang, kasih lagi speed berbarengan dengan kita melangkah. Oke, begitu pas melayang baru kita kasih tension lagi, kasih pressure lagi. Ya, ngomong mah gampang, coba kata. Lupa. Oh iya. Wah, ini bahasanya juga gua pusing. Tidak melakukan kendali pandang mata parasut atau melakukannya terlalu cepat. Pandang mata atau apa? Oh, tidak ngeliat mungkin. Jadi ini yang harus siap. Yang kontrol itu. Iya, sambil dilihat. Itu lagi. Dilihatnya ke atas, jangan ke samping ya, ke side ya. Makanya kalau misalnya pakai topi, makanya jangan di depan gini, tapi topinya harus dibalik supaya pandangan kita waktu pas mau take off luas gitu. Kalau di foto kelihatan muka ya. Foto kelihatan muka. Oh iya, bisa itu yang keluar. Bisa aja gue. Tapi nggak mungkin sih, dia mah gendut tuh ya. Oh, aku. Penerbang duduk harus terlalu cepat atau harus menggesek ke tanah. Ya udah ngerasa melayang, langsung duduk aja. Kayak saya kemarin yang pertama. Jadi kalau Belum ini, beli, kalau udah misalnya rasa melayang. lu begitu ini diangkat, Ya. ini kan tali tegang nih, Ah. ya kan? Udah melayang tegang, tapi kan parasut ini kalau nggak di tension dia akan turun, kecuali di tension dia akan konstan terbangnya. Tapi begitu dia angkat, dia sudah melayang, nggak di tension dia akan turun lagi. Begitu dia nyentuh tanah, cek, Jatuh. ini kan talinya yang tadinya tegang, jadi kendor. Jadi kendor, parasut mana duluan yang kena angin, dia akan ngebuka lagi. Ini kan kendor nih. Begitu yang sana kena angin yang ngebuka, ini enggak selamat, dia akan melipat gitu. Tapi kalau misalkan pada saat dia ngembang, Nah, terus dia terbang sedikit kan, ya. biar kita stabil itu harus di tension. Ah, Kalau tension kan bukannya dia nambah turun. enggak. Di tension nggak nambah turun. Lu kasih speed, parasut lebih turun. Kalau speed berarti biasa itu ya, pas Kalau terbang. Kalau speed berarti Ya, biasa dia kan, nggak tarik cuma ke atas, di bawah. tarik ke atas, kedeketin Berarti bumi. kalau misalnya Tension. nambahin tensionnya, Ditarik. dia ditarik setengah Ya. gitu kan, Ya, berarti dia sedikit akan aja. akan naik lagi. Enggak akan naik, tapi mempertahankan ketinggian. Oh. Enggak akan Misalnya naik posisi ke ya? sana. Enggak, tapi kalau misalnya enggak di tension, kasih Oh. speed, dia akan cenderung turun ke bawah. Oh gitu. Tapi begitu dia di tension, dia akan set Oke. gitu. Karena nanti belakangnya kan kalau di tension kan dia akan ketarik. Akan turun. Akan ketarik. Nahan akan angin turun. tadi ya. Dia nahan angin, jadi gini. Kalau nggak di tension, Oh siap, set lari, dia Angin akan kurang. terus ke bawah gitu. siap. Ya, jadi begitu beres setelah airborne, mengangkasa, airborne itu kan kasih tension. Rasanya sebenarnya di Bukit 10. Iya, kasar Lu banget. kalau misalnya nggak di tension, lu lari-lari dari atas sampai bawah. Iya, Ya. betul. Ya. Tapi begitu lu terbang terus lu kasih tension sedikit, Melayang, melayang. lepas. Nah, Tapi lebih sempurna di Bukit 10 kayak gue. Terus di sini gitu. 12 kali. Bukit 10 12 13 ada ya. Itu kalau lebih banyak di Bukit 10 lebih banyak perbandingannya kan? Iya, karena Pernah ketinggian. nggak dari atas sampai bawah turun jalan kaki? Oh di Bukit 10? Nah, Enggak. karena lu selalu tarik. Coba lu cobain nanti ya. Lu udah ngerasa ngelayang nih. Oh bohong kali ini nggak akan gua tarik ya. Udah dari atas sampai bawah lari-lari aja. Apalagi perengan, pasti larinya kuat.
ditahan juga susah kayak dia udah ngalamin karena gua lihat. Betul Ngebawa Bapak, sebelah terima kiri, kasih. lagi. Bapak ini belum ngalamin karena belum ke Bukit 10. Nah, ya sekarang ngalamin. Ya. Makanya mau hujan. Pas. Iya. Berarti gagal lagi kita hari ini. Tapi kalau misalkan itu belum di tension gitu, belum layak, terus kita nggak tension ya. Tapi udah melayang. Ya udah melayang kan kita harus Nggak apa-apa. kayak kemarin saya kan udah melayang, terus dia turun lagi tuh, Nah, turun lagi akhirnya sampai di ujung di ujung landasan kan. Nah itu apakah akan terjadi collab atau bisa aja. gitu. Bisa terjadi kalau Walaupun di ujungnya itu curam saya gitu. iya, bisa aja. Bisa. Terus ini dengan teknik reverse long biasanya berputar ke arah yang salah. Jadi kalau misalnya reverse harus diingat-ingat Iya. ya. Balik Pokoknya talinya. kalau misalnya racernya Balik lu kanan. biasanya kan ke kanan, Ya. kan misalnya ngebaliknya. Ya. Ya harus dibiasain. Mm-mm. Kalau udah dibiasain ke kanan ke sini, dilihat racernya nih yang kanannya harus selalu ada di atas. Tapi begitu nanti pas mau nyoba reverse, mau take off, lu lihat racernya. Kalau yang kirinya ada di atas, lu jangan berusaha balik ke biasanya, karena nanti akan melintir 2 kali. Gitu. Jadi sebelum reverse, misalnya lebih dipanggil sama orang nih, dilihat lagi racernya. Yang ada di atas nih yang mana, yang kanan atau yang kiri. Kalau yang kirinya ada di atas dan lu nggak biasa berputar ke arah ke sebelah kiri, ya diputar dulu. Kidal. Yang kanannya ada di atas. Ya. Kalau misalnya bolak balik itu biasanya suka susah. Jadi disarankan satu sisi aja. Biasakan. Mikirnya. Ya kalau misalnya gagal take off itu harus selalu di break ya. Misalnya nanti ada parachute atau melipat atau kembangnya tidak sempurna atau ada talinya yang ngebelit. Misalnya kata orang stop atau break. Nah itu kalau pas mau ngebreaknya resortnya dilepas. Resort yang dilepas, tali togelnya ditarik ya untuk ngebatalin take off. Oke. Kalau misalnya di sini nggak dijelasin masalah terbangnya, cuma jelasin masalah landing. Kalau misalnya udah terbang sih ya jangan terlalu banyak narik togel aja, jangan sampai lagi terbang itu tangan tali ditarik semuanya di full break ya. Posisi lagi terbang tarik talinya sampai bawah jangan, karena nanti akan jatuh, akan stall. Tapi emang tidak tiba-tiba begitu ditarik semuanya langsung stall gitu, enggak, karena ada prosesnya. Begitu lu lagi terbang terus begitu cuma narik sesaat terus dilepas lagi sih nggak akan jadi masalah. Tapi kalau sudah ditarik lama-lama parasutnya ini akan berhenti, parasut akan berhenti dan tidak ada jeda 1 detik pun. Begitu berhenti langsung jatuh gini enggak. Tapi begitu dia udah mulai kecepatan 0 tidak berhenti, dia langsung akan ke belakang, dia akan ke belakang jatuh. Kalau posisinya masih tinggi, gue yang ngomongin gue ya. Lama-lama dia akan jatuh ke belakang. Kalau masih tinggi bisa recovery lagi. Tingginya tuh tinggi banget lah, di atas 300 meter lah. Dia akan ke belakang dan ini akan pendulum. Karena begitu berhenti, ini bukan dia diam di sini, tapi dia akan ke bawah. Ini ada proses lagi, ini akan turun. Ngayun ya. Ngayun belakang. Ini namanya pendulum ya. Set.
kalau kita karena panik jatuh seperti ini, posisi tangan kita diam aja. Kalau misalnya diam, misalnya harusnya kita refleks. Yang penting jangan panik dulu. Begitu ini jatuh ke belakang, posisi kita seperti ini, kita harus masih tension. Kan begitu jatuh, yang tadinya kita break, pasti tangan akan kita lepas. Nah, kalau udah posisi jatuh seperti ini, kita kasih tension lagi. Supaya jangan begitu ini belum ke sana, ini akan ngelipet. Begitu ini balik lagi, brak, terbuka lagi. Ya, jadi begitu udah posisi seperti ini jatuh, set, ini kasih tension supaya maksudnya nggak ke depan ke sini, tapi masih seperti ini kasih tension kita harus sampai sini. Ya, begitu sini lagi, baru dikasih speed lagi rilis. Kalau dikasih tension terus ini jatuh lagi. Ya. Tapi kalau misalnya set kita ngayun kasih tension, setelah ini lepas ininya di speed lagi. Ditahan aja dulu, tapi begitu dia mau balik lagi ke sini, lepas, baru dirilis lagi. Gitu. Ya. Tapi intinya jangan sampai panik. Ngasih full grip waktu terbang di atas. Jadi kalau misalnya belok juga, belok beberapa derajat. Si Wendy sih mau belok kanan, ini belok kanan, ditarik langsung, jangan, santai aja, belok kanan, pelan, ikuti badan miring, belok kanan, belok kiri, tarik, ikuti badan kiri, yang kanannya naik, belok kanan, diikuti tarikan, badannya ikut ke kanan. Jadi jangan belok kanan, ditarik, terus tarik, jangan belok-belok. Ya, jadi tarik dulu pasang, badannya miring, baru belok. Kalau misalnya di 10 belum bisa begitu merasakan belok kiri belok kanan. Nah, itu salah satu untuk membuat manuver S, manuver AK8, atau enggak bikin manuver 360 seperti itu. Bikin manuver 360, belok kanan, tarik kanan, badan ke kanan supaya dia nanti pasnya berputar 360, terus saja balik lagi kiri, belok kiri. Kalau ditariknya makin terlalu dalam, nanti parasitnya berputarnya jangan akan lurus gini, tapi ngebeng gini, sen. Itu terlalu dalam. Dan ini begitu dia ngebeng, sen, dia akan menurunkan ketinggian. Dia posisinya itu akan muter jauh dulu atau di posisi di situ muter jauh. Umat jauh dulu berarti. Muter jauh. Begitu dia mendorong angin dia akan lebih cepat, makin jauh lagi. Begitu menghadap angin dia akan pelan lagi. Oh, angin dari sana ya. Angin dari sana begitu dia bergerak akan jauh. Begitu menghadap angin dia pelan. Begitu dia akan didorong lagi sama angin, dia berputar makin jauh lagi. Kalau pas ada angin kalau anginnya nggak ada ya perputarannya normal. Tapi Pak, kalau misalkan nih pas mau landing terus kelewat tempat landingnya, tapi masih di atas, gimana? Ya nggak apa-apa. Terlagi. Lewatin aja, nanti balik lagi berputar. Ini tempat landingnya di sini. Tempat landingnya di sini. Iya. Ini terbangnya di sini. Iya. Kelewat di sini kan? Iya. Ya lewatin aja. Jangan karena kelewat harus mendarat di landing lu tarik semuanya nanti jatuh. Jangan, bukan seperti itu. Mendarat di tempat landing jangan begitu lu ada di atas tempat landing karena harus mendarat di sini lu tarik semuanya ini masih tinggi ya jatuh. Lewatin aja, bikin manuver ke kanan atau nggak ke kiri. Saya balik lagi ke sini boleh. Kalau misalnya masih tinggi putar ke sini, masuk ke sini gitu. Pokoknya mau masuk ke tempat lain itu harus rendah mungkin dengan sendirinya. Bisa parasit bisa rendah ya kan tidak ada daya angkat lagi naik, tidak ada angin, lama-lama parasit akan turun. Apapun juga benda yang dilempar ke atas atau ada di atas karena ada gaya gravitasi bumi, dia akan turun. Antuk ya? Enggak. Ada yang gua ngomong ya? Nah, mata saya emang kayak gini. Mata saya emang kayak gini. Tapi yang bikin ngaceng kan? Mata saya emang kayak gini, beli kalau malam nih, gratis saya.
Itu di berikutnya ada tuh figure 8 atau apa gitu 360 ya. Terus nanti ini mah udah pitching, udah rolling ya. Rolling itu gimana maksudnya? Kita terbang aja dulu. Belum ya? Rolling tuh nanti parasutnya tarik kanan ke sini, tarik lagi terbang, tarik kiri ke sini, tarik kanan ke sini. Kalau pitching sengaja nanti kita tarik kanan, tarik dua-duanya ke belakang, lepas ke depan, tarik lagi ke belakang. Itu yang itu yang Orangnya berarti Oh iya, itu kita bikin dulu, Nah, untuk mengantisipasi begitu nanti mengalami hal seperti itu, udah tahu cara supaya menstabilkannya parasut gimana. Gitu. Kita bikin dulu. Rolling, pitching, tarik dua-duanya ke belakang nanti parasut lagi terbang. Lepas. Ah, itu waktu takbiran, Pak. Pasti takbiran kalau gitu. Terus gitu. Ya. Oke, nanti rolling ke kanan tarik, kiri tarik, kanan tarik. Gitu. Kalau Oke, rolling stabilkan. kalau rolling Kasih kanan itu tension. dia tensionnya Hah? setengah ditarik Apa? tension apa ya kalau misalnya rolling? Kalau rolling ya nanti dihidupkan, nanti tarik kanannya. Lebih dalam lagi. Gitu. Oh sama kayak full break gitu ya? Nanti dikabarin. Kalau misalnya kurang suruh ditarik lebih dalam lagi. tarik, tahan, lepas. Di Sampai sekarang masih terkenal master tulisannya kan Tapi ngajarin nanti itu. kalau misalnya itu setelah terbang, kalau belum terbang sih ya enggak lah. Dilihat juga jam terbangnya udah banyak gitu. Yang pasti nanti akan diajarin juga big ears gitu. lipet. Nanti kalau misalnya untuk PL1 udah dikasih bikin spiral juga repot. Karena nanti akan masuk ke dapat 4G, G4 mah handphone ya. Karena G-Force-nya nanti. Oke. Nah, terus itu pas posisi lagi terbang kan. Nah, pendekatan mau mendarat itu salah satunya tadi adalah landing base leg. Mendarat base leg itu ada kalau yang udah dapat logbook atau mau lihat gambar, di gambar itu ada base leg. Ada ya, Bi ya? Ada. Nah, sama kayak di belakang logbook. Cuma di belakang logbook itu kan gambarnya bukan orang, nggak diganti sama pemantong. Ngerti apa yang digambar itu? Yang udah terbang pasti paham. Hah? Yang udah terbang mah udah pernah. Oke. Paham nggak, Miking? Paham saya. Ya. Yang kalau base leg itu angin dari depan itu kalau biasanya kalau misalnya base leg itu kalau misalnya kita mau landing di suatu tempat baru, tempat itu belum pernah kita terbangin gitu, kita cari dulu arah anginnya dari mana biar tahu. Atau juga itu adalah pendaratan secara internasional.
Jadi harus tahu mungkin begitu terbang ke luar negeri mendaratnya harus seperti itu ya, harus diikutin. Gitu. Ya, kalau melihat tadi gambarnya yang ada tulisan posisi itu adalah di mana nanti kalau misalnya pas mau mendarat posisinya masih tinggi, menurunkan ketinggiannya adalah di situ. Pak, itu tadi kasih buku kayak dibaca. Itu tadi kan kasih buku berdua. Iya. Yang mana yang dibuka yang mana? Ini. Ini 40. Oh. Satu lagi mana bukunya? Ini. Oh. Halaman berapa tuh? 42. 4. 45. 45. Sekarang 45 dari 45. Nah, gambar itu tuh. Ya. Yang tulis di posisi itu adalah kalau misalnya kita masih terbang terlalu tinggi, menurunkan ketinggian di situ. Nanti dari situ baru mengarah ke downwind leg, baru melakukan base leg, baru final. Nah, garis yang putus-putusnya itu seandainya misalnya masih tinggi bisa serong bisa lebih menjauh gitu. Baru masuk ke final. Ya. Nah, ada lagi pendaratan saat angin kencang di atas 20 km per jam. Tapi yang pasti pendaratan angin kencang di atas 20 km per jam nggak akan saya lepas. Jadi sebenarnya itu mungkin bukan di atas 20 km per jam, tapi kemana? Gambarannya. Nah, kalau misalnya pas di bawah, mungkin aja sih bisa aja di bawah 20 mau mendarat di atas 20 km per jam. Waktu take off-nya mungkin 10 atau masih normal lah. Tapi karena misalnya kelamaan terbang, tiba-tiba angin bertambah kencang, mau mendarat landing kecepatannya di atas 20 km per jam bisa aja. Jadi cara landing seperti itu. Ya. Itu bisa dilihat target angin, arah anginnya gimana. Jadi ngambilnya bukan dari belakang tempat landing dari sini. Ini angin dari sana ke sini. Jadi bukan di sini menurunkan ketinggiannya. Kan selama ini menurunkan ketinggian belok kanan, belok kiri, di sini nanti baru masuk. Nah, tapi kalau misalnya angin pas kencang ini bisa di sisi sebelah kanan sini, bisa sisi sebelah kiri sini. Jadi maju lewatin dulu sini, belok kanan belok kiri di sini, lama-lama geser. Jadi jangan jauh-jauh ke belakang kalau angin kencang. Jadi cukup setengahnya lapangan langsung masuk kalau angin kencang. Dan begitu mendarat kaki injak tanah itu kita harus sudah siap-siap antisipasi, cepat-cepat balik badan. Karena kalau misalnya kita nggak balik badan, kita akan keseret kejengkang lagi ke belakang. Jadi begitu mendarat, kalau angin kencang ini nggak harus di-break pun kita bisa mendarat. Tidak harus di-break. Kalau misalnya di-break begitu kita injak kaki di-break, ini kita akan keseret ke belakang. Ya, kalau posisi belum siap kita udah mulai keseret, breaknya salah satu dilepas, togglenya salah satu dilepas. berarti sebelah aja. Hah? Sebelah aja. Salah satu dilepas ya berarti sebelah. Nanti harus balik ke waktu Kalau kita posisi nggak reverse. sempat, kalau begitu kita mendarat, misalnya kita lupa karena kebiasaan mendarat seperti biasa di break, itu kita akan langsung keseret. Begitu di break udah mulai keseret, toggle satu dilepas, mau yang kiri mau yang kanan. Karena kalau misalnya kita masih nahan toggle dua-duanya, ini kita keseretnya makin jauh, karena akan selalu nampung angin parasutnya, gitu. Begitu aja. Set mendarat, set kita break, begitu dia mau jatuh kan? Ya, Di keseret. sini aja ini kita keseret. Di break dua-duanya, kan keseret. Tapi bisa di breaknya cuma salah satu, ini akan terlepas. Di break yang kanan, yang kiri akan terlepas. Jadi angin akan lewat. Di break kanan, kanannya tarikin aja terus, tarinya. Tarikin terus tarinya. Sampai mentok. Breaknya, ya.
Nah, supaya kita nggak begitu seret. Atau enggak, begitu angin kencang, udah tahu angin kencang, tidak perlu di break, tapi begitu kita balik badan, tongkol ditarik, lilit, tarik lagi, lilit, supaya nggak angin juga. Tapi kalau posisinya misalkan nggak dilepas tapi kita posisinya normal gitu. Iya, harus cepet-cepet balik badan. Kalau misalkan nggak balik badan pada saat kita mendarat tapi masih kencang, Kita akan ke bawah, tetap ke bawah. walaupun dia normal, maksudnya Iya. nggak di Iya. tapi masih ini. Ya, akan ke bawah. Tapi tidak secepat kalau kita diberi Lepas. usaha itu akan langsung lebih cepat. Yang pasti begitu misalnya panasnya di atas, kita nggak break, kita akan ke bawah, kita akan pasti akan berusaha untuk maju tapi nanti begitu ke bawah kan gini-gini. Iya, Ya. pasti. Saya ngalamin kemarin tuh. Jatuh udah palanya, des, sekarang tembak. Sekarang ketembak ini ada. Gas. Headshot. Pakai helm. Pakai helm Pakai masih ini. Iya, tapi Tapi pakai helm kan. pakai helm. Oh, kalau pakai helm makanya kalau misalnya Di ngebrem, otak. orang ada orang gua lihat nge-share di YouTube apa di Facebook nggak pakai helm, Harus dikunci. bukan instruktur kan dulu ya masalahnya, mungkin dia nggak paham kasih tahu aja. Enggak om, ini ponakan saya. Ya, apalagi ponakannya om, gue bilang. Lu kan ibarat emaknya gimana? Bukan orang lain. Lu mau korbanin anak ponakan lu doang gue bilang. Itu. Bagian saya tuh. Ya. Lagi di 10. Oke. Mendarat angin dari belakang. Kalau mendarat angin dari belakang ya tailwind ya repot banget lah. Pasti lu kecepatan panas itu anggap aja misalnya berapa kecepatannya? 20 kilo ditambah angin 10 jadi 30 cepet banget jadinya. Itu harus lari kuat dan di break. Harusnya harus siap-siap begitu pas lu nginjek tanah terus sudah kali sambil di break. Kalau enggak dia harusnya pasti akan ke depan. Terus saya ke depan. Cinta tanah air. Biar doer nanti. Tembak juga. Belakang. Udah kali ngalamin juga tuh. Alamin ke 10 kemarin. Ngalamin juga Di udah. hujan ada itu nggak helm atau apa? Mendarat di lereng gitu, jangan pernah menghadap langsung ke arah lereng ya, karena sama dengan di Ubruk. dorong sama angin, sama dengan downwind mendaratnya. Mendarat di pepohonan, nggak mau gitu ya. Ya tapi kalau misalnya mendarat di pepohonan ya seperti itu, apapun kalau mendarat di darat, pas di darat itu ya di pohon atau di tanah itu harus selalu Di full break. break, ya harus selalu full break. Ya kayak yang kemarin nabrak Pinus. bukan nabrak, mendarat di pohon, diulangi lagi, mendarat di pohon, mendarat di warung atau mendarat di tanah itu harus selalu full break. Nah kemarin mungkin dia masuk di pelajaran ini nih, diterangin sama gurunya, kakinya dilindungin gitu, jadi kaki dulu yang dilindungin sengnya, karena kalau misalnya nggak begitu dia pasti kena gitu ya. Mendarat di darat dimanapun, ada yang nanya dimanapun di mana, di warung, Di atas pohon. Yang penting di mendarat dulu. Kayak kemarin. Yang penting judul mendarat dulu dah. Mau nyangkut pohon kayak. dia nggak tahu ngeliat ya pas yang Ada, saya 2 hari ada sini. yang hari Minggu yang orang pada ke bawah Lomba. tuh, yang pada Ada lomba. itu nggak? Kagak. Yang pada teriak-teriak gitu kan, Oh, saya naksiin. dia ada saksi mata dia. Tapi hebat. Gak langsung ciut. Kalau gue langsung ciut. Enggak, Coba. malah. Penasaran malah. Oh iya. Penasaran. Keren. Mantap. Iya. Oh, gitu pada itu hujan lagi langsung nyebar. Wur. Wes. Langsung nyari-nyari. Lihat semua. 4 orang itu nyebar Mendarat turun di dia. air katanya, lepas seluruh gesper tuh bakal ini ya, terus masuk ke dalam air pada posisi downwind harusnya atau crosswind, supaya parasut itu enggak, kalau kita kan di darat headwind,
Iya. Nah kalau di air headwind ditakutkan tuh nanti kita akan tutup sama Ketutupan. parasut. Gitu. Rata nanti ya kalau mau coba terbang di Doyo Lama itu kan depannya air, danau. Jadi hati-hati kalau misalnya nanti terbang terlalu jauh, udah tahu tempatnya. Kalau terlalu jauh main ke sebelah kiri, kalau angin dari arah jalan, Iya. ya kalau angin dari arah jalan, Arah barat. barat tuh gitu ya. Ya gua nggak tahu pokoknya dari jalan aja dari parkiran mobil lah, dari dekat situ. Kalau terlalu jauh main ke sebelah kiri, itu kan nggak ada pantainya. Iya, langsung dalam. Iya, gitu. Kalau misalnya angin udah kecil, diusahain balik ke kanan aja, ke dekat rumah laptop. Kalau misalnya di sana, ya lu harus mendarat di lerengnya, jangan di air. Tapi kalau sampai pun nanti mendarat di air, posisinya harus jangan menghadap angin. Lu harus menghadap ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, karena itu crosswind. Kalau downwind kan lu malah menghadap ke dinding, ke tebing, gitu. Supaya parasutnya tuh lari ke samping, gitu, atau ke depan lu, jauh dari badan kita. Dan harnessnya, karena ini harness airbag, angin udah masuk lagi terbang, masih ada angin, bisa jadi pelampung. Keluar dari harness, dilepas bakal-bakalnya, kita jadi pegang harnessnya. Karena kalau misalnya nggak keluar dari harness, posisinya masih begini, kita nanti akan ada di bawahnya di sini. Iya. Iya, nah. Gitu. Ya berapa lama orang bisa bertahan di dalam air? Apalagi kalau misalnya pakai busa lebih ngambang dia. Kayak orang main paramotor itu terbang di Kalimantan kemarin, lagi manuver, nggak tahu nggak sempurna masuk ke dalam laut. Itu pantai wisata, tapi penonton nggak bisa nolongin karena penonton juga mungkin belum pernah lihat kejadian seperti itu, cuma ngeliatin doang. Akhirnya meninggal di dalam mesinnya masih seperti ini gitu. Dia nggak bisa keluar dari mesin paramotornya. Dan kelilit sama tali parasut semuanya. Ada temannya cuma videoin doang. Guys, kita bantuin. Ya akhirnya ditolongin habis mati. Udah mati ya, bukan ditolong. Kelamaan. Evakuasi lagi namanya. Iya. Kelamaan. Tolong evakuasi. Evakuasi tuh ya, bukan nolong ya. Bukan nolong, Pak. Kalau nolong mah orang hidup. Kalau mati evakuasi. Evakuasi. Beda. Ada bedanya. Apa beda evakuasi sama nolongin orang nanti? Oh. Satu dulu aja ya. Bang aja dulu. Di situ kan ada pitching, ada rolling. Sedikit-sedikit aja biar nggak bosan. Kan kalau sekalian penuh kan lu mau ngobrol sama gue. Ayo semua. Terus aja kalau udah semua kan tuh. Iya, gue sendirian sini nggak ada temannya. Ntar gue temannya yang baru lagi. Nah sekarang tanya jawab aja, ngobrol bukan aja ngobrol. Kalau ada yang mau ditanyain, gue bisa jawab, gue jawab. Nggak bisa jawab ya lu lihat aja di YouTube. YouTube mah ibu jongklok kitanya. Pasang pasang juga cuma dikit itu doang. Orang iya ngobrol sama gua, kata YouTube gini. Ya udah lu belajar aja sama YouTube. Ayo emang gua enggak salah. Ini bisa terbang. Jadi mungkin tadi apa yang sudah disampaikan. Lu belum gua masukin ke grup ya? Belum. Ya lu ngetes aja belum? Ya kan sekarang, aduh kagak lagi sekarang juga malah hujan. Lu ngetes aja Ya. belum? Masih video kan bentar ngetes. Tes dulu. Ya perlu apa tar pengendali angin susah.